sesuatu itu yang tidak dimulai dengan membaca bismillah. Contoh kita makan tidak baca bismillah, minum kita tidak baca bismillah. Apa kata Nabi? Fahuwa abtar au akto au ajzamu atau ajdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matit tahirati wal batinati qadiman wa hadisan. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hasisan wa ala atba'ihim alladzina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa mawrusan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerahnya yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada subuh ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipermudah menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang baru kita tunaikan secara berjamaah. Ini merupakan bukti bahwa pada subuh ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan anugerah, diberikan hidayah petunjuk, diberikan inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentu harus kita syukuri sebagaimana dalam firman-Nya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi yang terakhir, sebagai makhluk yang paling mulia di antaranya beberapa makhluk, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling baik di antara nabi-nabi sebelumnya, maka umatnya pula itu dijadikan umat yang terbaik di antara umat sebelumnya, sebagaimana yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua ini umatnya Muhammad itu adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Oleh karenanya kita selaku umatnya Nabi Muhammad tentu sebagai bentuk apresiasi kita tidak minta dari lahir atau ada dalam kandungan dijadikan umatnya Nabi Muhammad, tapi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta, tanpa kita memohon kepada Allah, itu kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Padahal umat-umat sebelumnya tak terkecuali Nabi Musa pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Cuma Allah tidak mengabulkan. Kita yang tidak meminta dan kita bukan siapa-siapa, namun setelah lahir Allah menciptakan kita, Allah mentakdirkan kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat setelah kita jadi umatnya Nabi Muhammad, Imam Asy-Syaikh Imam Ibnu Athaillah sering saya sampaikan,
menyatakan man fatahu kasratul qiyam, barang siapa yang enggak sempat untuk memperbanyak bangun malam, memperbanyak sholat malam, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat istigharah dan sebagainya, au kasratul siyam, atau memperbanyak puasa sunnah. Apa kata Ibnu Athaillah? Falyusgil nafsahu, persibuklah dirimu bikasratis sholawati ala nabi, dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita tentu tak ada bandingannya dengan apa yang kita rutinkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bisa saja umur kita 63, kemudian yang kita isi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu umpamanya 50 tahun. Tapi ketika kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan satu sholawat itu dijanjikan 10 rahmatnya Allah yang Allah janjikan kepada orang yang baca sholawat. Maka kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan memberikan, Allah akan bersolawat kepadanya berapa? 10. Kalau Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada makhluknya, itu artinya Allah memberikan rahmat 10 banding 1. Solawat kita baca 1 kali, rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu adalah 10. Kalau kita bandingkan dengan ibadah kita, tidak seberapa. Maka sangat menganjurkan yang kita tidak mentopang oleh banyaknya amal soleh, kita lebih bijaksananya kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah panjang-panjang sholawatnya, baca sholawat yang kita kenal, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, kita baca. Dan itu enggak disyaratkan harus menghadap kiblat, kemudian tempatnya khusus, itu enggak. Ya karena sholawat itu bagian daripada doa. Doa itu kan di mana saja kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah diketuk hatinya dalam kesempatan diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di samping taat melakukan kewajiban, kita disempatkan oleh Allah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, summa anzalnahul kitabal ladzi nastafainahu min ibadina. Kata Allah, kami mewariskan kata Allah kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Jadi kita diwariskan oleh Allah, diberikan oleh Allah berupa Al-Qur'an kepada orang yang telah kami pilih, alladzina astafaina min ibadina, dari hamba-hambaku. Jadi kehidupan kita di dunia itu dikawal aturan yang tertera di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu diberikan kepada orang yang kami pilih, kata Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selanjutnya, minhum dzalimun li nafsi. Dalam ayat ini hamba Allah yang dipilih, yang kemudian oleh Allah diberikan tuntunan, diberikan bentuk Al-Qur'an, itu dibagi menjadi 3. Minhum dzalimun li nafsi. Yang pertama, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam 3 kelompok. Yang pertama, dzalimun li nafsi, yaitu orang umatnya Nabi Muhammad
yaitu yang dolim pada dirinya sendiri. Yang kedua minhum muqtasid. Yang kedua umatnya Nabi Muhammad itu masuk dalam kelompok muqtasid. Muqtasid tengah-tengah, sedang-sedang. Kemudian yang ketiga sabiqun bil khairat, yaitu orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maksudnya apa? Dzalimun li nafsi. Maksud dengan dzalimun li nafsi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dzalimun li nafsi yaitu orang yang mengerjakan kewajiban dan masih mau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya aktif, jemaahnya aktif, puasanya enggak pernah bolong, tapi maksiat berjalan. Itu namanya dzalimun li nafsi. Tapi ini masuk dalam kategori alladzina astafainahu fi ibadina, adalah orang-orang yang telah kami pilih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan sholat 5 waktu, aktif, disiplin, istiqomah, tapi larangannya Allah Subhanahu wa taala pun juga dikerjakan. Ini namanya dzalimun li nafsi, zalim pada dirinya sendiri. Kenapa dianggap itu zalimnya pada diri sendiri? Yaitu karena nanti ada konsekuensinya yang nanti adab itu turun pada diri kita sendiri. Nah sekarang kalau zalimun li ghairihi, apa masuk zalim? Sama. Itu cuma istilah dalam Al-Quran, zalimun li nafsi, yang dianggap itu konsekuensinya bahwa manusia itu mendolimi diri sendiri, bahwa itu salah, bahwa itu melanggar, tapi kita kerjakan. Tapi anehnya dzalimun li nafsi ini masuk dalam kategori istofaina, alladzina istofainahu min ibadina, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua muqtasid. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqtasid, tengah-tengah. Tengah-tengah ini dalam artian menurut ulama tafsir, alladzina ya'maluna bit-ta'at al-wajibat, melakukan kewajiban, menjauhi larangan. Standar kewajiban dikerjakan, larangan dijauhi, larangannya enggak pernah melakukan. Cuman dia hanya itu aja, kewajiban, sunnah dan keafdholian ibadah-ibadah yang lain yang tidak masuk kewajiban itu tidak dikerjakan. Ini namanya muqtasid. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu ulama tafsir menyatakan melakukan kewajiban, menjauhi larangan, kemudian hal-hal yang bernuansa afdholiyah, kesunahan, bahkan yang hal-hal yang bentuk syubhat pun mereka tidak melakukannya. Ini namanya sabiqun bil khairat. Di antara ketiga-tiganya itu huwa hum fil jannah, masuk surga. Dzalimun li nafsih masuk surga, muqtasid juga masuk surga, apalagi sabiqun bil khairat. Cuman beda cara dan beda bagaimana cara masuk surganya. Ketika dzalimun li nafsih, kata para ulama, ya yuksafu. Yuksafu itu adalah masih dibersihkan dulu, baru kita masuk masuk surga, dibersihkan. Karena di surga itu nggak ada yang kotor. Apa yang kita bawa dari dunia itu dibawa ke akhirat, dibersihkan dulu kalau mau masuk surga. Yang penting di situ apa? Di dalam hatinya itu keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, terpatri, tertanam kalimat la ilaha illallah. Maka dalam hadis yang lain, malaikat pernah ngadu sama Allah Subhanahu wa taala, semua masuk surga, kemudian terdengar kalimat la ilaha illallah. Paling dangkal, paling bawahnya neraka.
Akhirnya nyampaikan sama Allah, itu ada hambamu ya Allah, ada di bawah, tapi saat kami terdengar kalimat la ilaha illallah, udkhulil jannah, masukkan surga, tapi belum bersih, apa masukkan surga. Ini adalah harapan besar bagi kita, harapan besar bagi kita kalau kita karena sudah tertanam, sudah mantap di dalam kalimat hati kita la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menjadikan keistimewaan kita, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungi kalimat la ilaha illallah, itu luar biasa, diartikan, diterjemahkan, kemudian kita renungi dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah kunci bahwa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan umat yang terbaik. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh ini dan umumnya jamaah Masjid Raudhatul Jannah masuk dalam bagian dari yang ketiga. Artinya yang ketiga fastabiqul khairat sabiqun bil khairat. Artinya apa? Kita nggak ada hisab, langsung bighairi hisabin masuk surga. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kajian pada subuh ini kami sengaja membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang kita ambil maksudnya dari kitab Al-Bajuri, qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadisnya, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au abta'u au ajdamu. Dalam hadis dijelaskan bahwa setiap sesuatu dibalin itu yang punya hal baik, dibalin yang punya hal baik, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang di dalamnya tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Kata Nabi, maka sesuatu itu yang tidak dimulai dengan membaca bismillah. Contoh kita makan tidak baca bismillah, minum kita tidak baca bismillah. Apa kata Nabi? Fahuwa abtar au aqta'u au ajzamu atau ajzam. Wal makna ala kullin annahu nakisun wa qalilul barakah. Yang dimaksud dengan abtar dan yang dimaksud dengan aqta dan ajdam itu menurut ulama adalah nakisun wa qalilul barakah, kurang barokahnya dan sedikit barokahnya. Saya ulangi lagi, hadis ini menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang punya hal baik, tingkah yang baik, yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu kurang barokah, sesuatu itu sedikit barokahnya. Artinya apa barokah itu? Barokah itu artinya siyadatul khair. Fahuwa wa intamma hissan alal la yatimmu maknan ma'a khairin. Fahuwa wa intamma hissan, walaupun secara hisi kelihatannya, apa tadi saya enggak baca bismillah, pekerjaan saya sudah sempurna kok. Walaupun itu kelihatan hissan secara panca indera itu sudah sempurna,
tetap hakikatnya itu kurang barokah, atau barokahnya itu sedikit. Tadi saya nggak baca bismillah, tapi pekerjaan saya sudah sempurna, makannya sempurna, saya kenyang. Berarti bismillah nggak ngefek bismillah? Bukan, kata ulama itu wa intamma hisan. Walaupun sudah sempurna, maksud sempurna menurut hisan, penilaian kita sudah sempurna, tetap secara hakikat substansinya sesuatu itu adalah tetap dianggap kurang berokah. La yatimmu maknan, secara substansinya tidak sempurna. Secara makna itu tidak sempurna. Tapi secara hisi kita menganggap itu sempurna walaupun tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a khabari kulli amri dibadin la yubda'u fihi bilhamdalati. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan setiap sesuatu yang punya hal tingkah yang baik yang kemudian tidak diawali dengan hamdalah, jadi tidak membaca alhamdulillah, sama fawa akto, fawa abtar, fawa ajam, sama dengan diartikan itu kurang barokah. Berarti ada dua hadis yang secara literatur bahasanya itu beda, bertentangan. Setiap sesuatu tidak diawali dengan membaca bismillah, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, setiap sesuatu yang tidak diawali dengan alhamdulillah, sama. Yang pertama tidak diawali dengan bismillah, yang kedua tidak diawali dengan alhamdulillah. Kalau yang satu dikerjakan berarti mengesampingkan yang satunya. Contoh, ketika kita baca bismillah, berarti otomatis kita tidak melakukan alhamdulillah. Contoh, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang kita baca adalah, yang kita buat permulaan adalah bismillah. Alhamdulillah setelah bismillah. Padahal hadisnya derajatnya itu sama. Kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdalati, sama. Tugas yang seperti ini bukan muhaddis, bukan ahli hadis, itu tugas daripada fuqaha. Bagaimana caranya dan bagaimana cara memahami. Musuh Nabi itu nggak nyambung gitu. Sama-sama benarnya. Maka setelah ini para ulama memberikan wa isyaratun ila annahu la tatanafa bainal haditsaini. Menurut kita kan jelas bertentangan. Kan sama. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdalah. Sama konsekuensinya atau konsekuensinya abtar, sama konsekuensinya ajam, kurang barokah, sedikit barokahnya. Tapi ketika salah satu itu dilaksanakan, maka menafikan yang satunya. Contoh, ketika kita sholat saja baca bismillah, berarti kita mulai bismillah, berarti bismillah dimulai, berarti hamdalah setelah bismillah. Berarti kita mengamalkan hadis la yubda'u bismillah, tidak mengamalkan hadis la yubda'u bilhamdalah. Maka para ulama memberikan isyaratun ila annahu la tatanafa bainal hadisaini. Itu tidak memberikan indikasi, tanda-tanda, isyarat bahwa dua hadis itu bertentangan. Tidak bertentangan. Walaupun hakikat, walaupun bentuk lafadznya, redaksi hadis itu sama, tapi itu enggak bertentangan. Bagaimana cara ulama memahaminya? Yuhmalu hadisul basmalah, hadis yang di dalamnya menjelaskan bismillah,
kullu amrin tibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, alal bad'il hakiki, yaitu permulaan yang hakiki. Wa hadisul hamdalati ala bad'il idhofi, hadis yang menjelaskan fadilahnya diawali dengan hamdalah itu adalah ibtidak permulaan idhofi. Pertama bismillah itu namanya permulaan hakiki, kemudian hamdalah itu dinamakan permulaan idhofi. Artinya apa idhofi itu? Setelah bismillah itu langsung mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dalam artian hadis ini tidak ada permasalahan bertentangan antara hadis bismillahirrahmanirrahim yang menjelaskan bismillah dan hadis yang menjelaskan alhamdulillah. Nah, itu bentuk korelasinya hadis. Huwa al-mashhur fi daf'it tanafi bainahuma, yaitu adalah bentuk bagaimana cara para ulama mengkorelasikan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain yang masyhur di antara keduanya itu. Wa hunaka aujuhun ukhra, di dalam ini akan kami kasih pandangan cara yang lain lidaf'it tanafi, untuk menolak antara hadis yang satu dengan hadis yang lain itu dijadikan sebuah saling menafikan, madkuratun fil mutawwalat, dan akan dijelaskan di dalam kitab yang penjelasannya lebih terjangkau, lebih lebar. Artinya apa? Hadis yang pertama yang menjelaskan bismillah, kullu amrin tibalin la yubda'u bismillah, itu artinya permulaan yang hakiki. Kemudian kullu amrin tibalin la yubda'u bil hamdalati, itu namanya permulaan idhofi. Itu antara keduanya tidak ada perselisihan dalam hadis ini. Cuma yang penting bagi kita apa yang dimaksud dengan amrin tibalin. Ini perlu biar kita tidak salah menempatkan. Kadang kita enggak ada saran, enggak ada bentuk, enggak ada perintah sunat membaca bismillah, kadang kita baca bismillah. Yang dimaksud dibalin itu apa? Wal murad bil amri dilbali, yang dimaksud dengan amrun dibalin di dalam hadis itu sahibul hal alladhi yuhtammu bihi syar'an, sesuatu yang dianggap penting menurut syariat. Itu standarnya. Amrun dibalin, kulli amrin dibalin itu adalah sesuatu yang dianggap penting menurut syariat. Bihaisu la yakunu muharraman lidatihi, dengan batasan yang dianggap penting menurut syariat. Berarti zina itu dianggap penting. Maksud penting di sini adalah ya penting, zina itu penting, maksudnya penting dijauhi gitu. Bihaisu la yakunu muharraman lidatihi, sekiranya batasannya sesuatu yang kita kerjakan itu tidak termasuk bagian sesuatu yang diharamkan di dalam datnya, ainnya. Wala makruhan kadzalik, juga tidak termasuk bagian dari sesuatu yang dimakruhkan. Wala min safasi fil umur, dan juga tidak termasuk dari rendahnya atau nilai rendahnya sesuatu.
Fatahrumu alal muharrami lidatihi kasina. Jadi haram hukumnya membaca bismillah ketika kita mau melakukan naudzubillah yang namanya zina. Karena zina itu bagian dari al-muharram lidatihi. Kemudian bihilafil muharrami li'aridin. Karena haram itu memang haram, memang adatnya itu memang haram. Bentuknya, substansinya, ainnya itu haram. Ada yang memang haram itu arid. Arid itu adalah sesuatu ditimbulkan yang baru datang. Sebenarnya yang dikerjakan itu tidak haram. Tapi karena ada arid, ada sesuatu yang menjadikan penyebab dia jadi haram pekerjaan itu, namanya muharram li'aridin, karena ada faktor di luar itu. Kalau zina itu kan nggak ada faktor, secara zatnya zina itu adalah haram. Tapi ada haram itu yang disebabkan li'aridin, ada sebab yang lain. Contoh seperti yang disampaikan dalam kitab ini adalah al-muharram li'aridin kal wudu'i bima'in maghsubin. Seperti kita wudhu menggunakan air mausub. Mausub itu air ghosab, airnya milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kita wudhu, hukumnya wudhu mulanya adalah sunnah. Ketika kita melakukan sesuatu wudhu itu menggunakan airnya orang lain, berarti bukan milik kita sendiri, tanpa seizin orang lain, maka wudhu kita itu haram. Wudhu yang kita kerjakan itu haram. Lalu bagaimana nanti kalau buat sholat? Kalau sholatnya itu sah. Tapi amrun aridnya atau aridnya sesuatu yang menjadi faktor itu tidak dianggap itu haram, itu karena menggunakan milik orang lain. Kalau wudhunya hukumnya sunnah awalnya, tapi ketika wudhu menggunakan airnya orang lain bukan milik kita, itu namanya gosok. Gosok itu ngambil punyaan orang lain manfaatnya, kemudian tanpa seizin dari orang yang punya. Contoh kita pakai sandal di masjid umpama kan, pakai sandal di masjid nggak tahu itu miliknya siapa, tanpa seizin orang lain. Ndaklah saya nggak curi, cuman pinjam, nanti saya kembalikan. Itu namanya gosok, namanya haram hukumnya. Hukum haramnya. Padahal itu wudhu. Wudhu kalau kita sholat maka wudhunya kan wajib. Kalau kita wudhu untuk baca Al-Quran sunnah hukumnya. Wudhu untuk kita tidur umpamanya biar kita suci, batinnya kita wudhu sunnah. Tapi ketika kita wudhu menggunakan airnya orang lain, maka ini nama pekerjaan wudhu itu hukumnya haram li'aridin. Kenapa? Karena menggunakan air orang lain tanpa seizin. Kalau izin itu beda, itu namanya. Lah ini namanya tidak disunnahkan, tidak termasuk dalam kategori amrun dibalin. Kan wudhu baik, wudhu itu iya, wudhunya baik, tapi airnya miliknya siapa? Kan milik orang lain. Namanya li'arid al-muharram, pekerjaan yang diharamkan karena disebabkan dengan dengan menggunakan air milik orang lain. Wa tukrahu alal makruh. Jadi hukumnya makruh terhadap sesuatu yang dikerjakan itu makruh dalam adatnya. Contohnya kan nadhari lil farji bila hajatin, melihat
alat kelamin sendiri. Kalau orang lain kan haram. Melihat alat kelamin sendiri bila hajatin dengan tanpa hajat, ada kebutuhan mengobati dan hal-hal yang lain, itu ketika kita baca bismillah hukumnya makruh. Kenapa? Karena an-nadhar lil farji itu hukumnya makruh. Kemaluan diri sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain hukumnya haram karena masuk bagian aurat. Tapi kalau ada hajat itu tak masalah. Yang ini yang dimaksud adalah yang tanpa hajat, melihat. Jadi nggak usah bismillahirrahmanirrahim, nggak usah baca bismillah. Bihilafil makruhi li aridin, beda halnya dengan yang dimakruhkan dengan faktor yang lain. Contohnya ka'aklil basoli, makan bawang. Makan bawang ini adalah bentuk arid. Contoh, bahkan kalau kita berjamaah, bawang itu kan baunya kan gak enak. Jadi kalau orang itu banyak makan bawang, keringatnya itu berbau bawang. Maka bagian daripada rukhsah untuk tidak melakukan sholat berjamaah diantaranya ini, yaitu berbau, dan badannya itu berbau yang namanya bawang. Itu tetap disunatkan, maksudnya disunatkan membaca bismillah. Wala tudlabu alal muhakkirat, tidak dituntut dan tidak disunahkan membaca bismillah sesuatu yang dianggap remeh. Dianggap remeh kakan si subalin saunan bismihi ta'ala, yaitu mengerjakan membuang sampah. Itu kan muhakkirat namanya. Itu tidak disunatkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Saunan lismihi ta'ala, karena menjaga nama agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahfifan alal ibad, dan mempermudah bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa yustaratu alla yakuna dalikal amru dzikron mahdhon. Disyaratkan sesuatu yang dimaksud amrin dibalin itu adalah zikir yang mahdhah. Zikir itu ada zikir yang mahdhah artinya murni, ada zikir yang ghairu mahdhah. Illam yakun dzikron aslan au kana dzikron ghairu mahdin kal Qur'ani fatusannu tasmiyatu fihi. Kalau itu bukanlah zikir asal mulanya, atau di situ zikir tapi bukan murni, kal Qur'ani seperti baca Al-Qur'an, fatusannu tasmiyatu fihi bihilafid dzikril mahdi, yaitu disunatkan baca Al-Qur'an, disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim, terkecuali di dalam surat Bara'ah. Itu ada pengecualian. Kenapa? Setiap kullu syai'in mustasnayat. Fatusannu bihila fi dzikril mahdi. Beda halnya dengan zikir yang murni, seperti kala ilaha illallah. Jadi enggak di awal enggak disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung la ilaha illallah. Wa alla yaj'alu lahu syari'u mabda'an ghairal basmalati wal hamdalah. Dan disyaratkan syariat tidak menjadikan awalnya itu selain bismillah dan hamdalah.
Contohnya kasolati fa innahu ja'ala laha mabda'an ghairal basmalah wal amdalah, yaitu membaca, yaitu melaksanakan sholat Bismillahirrahmanirrahim, tak sunat. Jadi ada bentuk masing-masing, porsinya masing-masing gitu. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim usolli fardhu subhi, tak sunat membaca Bismillah. Itu ada ketentuannya masing. Padahal sholat, kasolati seperti sholat. Fa innahu ja'ala laha mabda'an ghairal basmalati wal amdalah wa huwa takbir. Ya karena permulaan sholat itu bukanlah bismillah, bukanlah alhamdulillah, tapi apa? Takbir, Allahu Akbar. Maka kita jangan, tidak disunnatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tidak disunnatkan. Jadi tidak semua sesuatu itu adalah disunnatkan membaca Bismillah, walaupun penilaian kita itu sudah baik. Maka dalam takrifnya dalam kulli dibalin ini adalah yang sesuatu yang dianggap penting menurut syariat, bukan sesuatu yang dianggap penting menurut kita, tapi acuannya menurut syariat. Kurang pentingnya apa menurut kita kalau sholat? Luar biasa. Tapi menurut syariat itu enggak termasuk bagian disunnahkan untuk dijadikan awalnya adalah bismillah atau hamdalah. Maka enggak disunatkan membaca bismillah. Artinya apa? Syarat membaca bismillah, syarat membaca hamdalah itu yang pertama adalah dzikron mahdhon, bukanlah sebagian zikir yang khusus, yang murni. La ilaha illallah subhanallah, itu zikir namanya. Yang kedua, memang syariat tidak menjadikan aturan bismillah dan hamdalah itu dijadikan permulaan dari sesuatu yang disyariatkan seperti sholat. Maka bismillah dan hamdalah itu bukanlah disunatkan di dalam hal itu. Itu syarat yang menjadikan kunci bahwa tidak semua amrun dibalin itu disunatkan membaca bismillah atau membaca alhamdulillah. Sementara ini mungkin dari yang saya sampaikan, intinya apa? Tidaknya kita mengetahui tidak semua sesuatu yang baik itu harus kita kerjakan secara frontal, itu enggak. Ada bagiannya masing-masing, ada porsinya masing-masing, biar kita enggak dolim linafsi. Apa dolim itu? Dolim itu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kita ini baik, udah. Hadisnya mana? Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu sholat baca bismillah? Kan ada hadisnya. Apa artinya? Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Itu kan pemahaman kita, tapi orang ulama kan enggak. Artinya masih ada batas-batas yang harus kita penuhi, yang bisa kita melakukan kesunahan membaca bismillah atau membaca hamdalah. Uniknya jadi ayat Al-Quran yang begitu banyak, Jadi menurut versi Imam Nawawi Al-Bantani itu 6.666. Itu versi yang lain itu beda, tapi menurut beliau 6.666 ayat. Itu di antara 6.666 ayat itu yang menjelaskan hukum haram itu sedikit dalam Al-Quran. Yang menjelaskan hukum perintah dan larangan itu sedikit, 500. Yang lain itu menceritakan bagaimana ceritanya kaum umatnya Nabi sebelumnya. Maka di dalam Al-Quran itu tidak semua boleh kita ambil.
Karena di dalamnya ada nasi, ada mansuh. Nasi itu yang menghapus, mansuh itu yang dihapus. Ada, Al-Qur'annya ada, cuman hukumnya nggak berlaku. Namanya apa? Nashun fir rasmi. Yaitu artinya hukumnya tidak berlaku, tapi tulisannya itu masih ada tulisannya. Dan ini bagian semua ini bahwa yang dalam bentuk karangan para ulama yang dinamakan Kitabul Mu'tabarah itu adalah bagian dari pencerahan, penjelasan dari Al-Quran dan penjelasan dari hadis, bukan tandingannya Al-Quran, bukan tandingannya